Terus siapa itu? Bocah kecil mana nih? Kalau malam Jumat dulu, Yahudi kan gitu kan ini ya? Pada kurang-kurang agak mau. Kalau Jumat dulu, Yahudi itu konon ceritanya riwayatnya, Islam ini udah selesai. Tapi orang-orang masih mau perang aja. Tapi perang. Terus kata Nabi, itu perang aja. Rumahnya suka perang dulu. Udah, gauli istrimu dengan baik malam Jumat, maka itu sama saja kau membunuh 70 Yahudi. Udah ada yang lain dulu. Kenapa? Karena Arab sukanya memang berperang. Orang yang paling digemari, orang yang paling dimuliakan di Arab itu, saat itu cuma 3. Yang pertama, syairun, penyair, tukang nyanyi, tukang bikin lagu, itu penyair tuh. Jadi yang paling dimuliakan oleh orang Arab saat itu cuma 3 profesi yang paling dimuliakan oleh orang Arab 3. Yang pertama syairun, penyair. Yang kedua sahirun, penyihir. Dan yang ketiga kahinun, dukun. 3 doang. 3 orang, 3 ini profesi yang paling tinggi derajatnya saat itu. Kalau orang bisa bikin syair, tinggi derajatnya. Kalau orang bisa ngeluh, bisa nyantet, bisa apa lagi? Bisa guna-guna, tinggi ya, derajatnya tinggi. Kalau ada orang bisa ngedukun, ada orang kemudian dipelet, terus dipelet-pelet gitu kan, didukunin, tinggi itu derajatnya itu, tinggi. Nabi 3-3-nya tidak ada ini. Nabi bukan penyair, bukan. Wa ma 'allamnahu syikra wa ma yanbaghilah. Nabi kami tidak mengajarkan Nabi sihir, wa ma yanbaghilah, dan Nabi tidak layak untuk mendapatkan mengetahui tentang sihir. Orang jahiliyah lebih muliain penyanyi daripada orang yang lain. Jadi kalau sekarang, karena zaman sekarang, kalau ada orang lebih muliain penyanyi daripada kiainya, berarti masih jahil. Manggil biduan, nyanyi 2 lagu, 3 lagu, 5 juta mau. Manggil Kiai Ahmad Yasi 1 jam setengah, 500.000, jahil. Apa itu jahil? Manggil Kiai Fahru Rozi suruh ceramah 2 jam, amplopnya 700.000, berarti dia jahil. Manggil biduan, nyawer biduan, itu mau-maunya keluar, tapi kita nyawer Kiai nggak mau, berarti masih apa itu? Masih? Nah, makanya di Arab begitu. Yang dimulai itu adalah penyair, penyanyi, artis. Jadi kalau Anda manggil biduan 5 juta, manggil kiamat nyanyi mestinya 10 juta. Itu berarti bukan gitu. Ini ingat. Jadi manggil dangdut di acara buat banget. Manggil Mihai, Masya Allah. Nah, 3 ini, profesi 3 ini, tidak ada yang tidak ada profesi Nabi ini. Nabi bukan penyair, apalagi Nabi bukan dukun, apalagi Nabi bukan penyihir. Nah, di tengah orang-orang yang sangat jahiliyah seperti ini, maka Nabi tumbuh di negara Arab ini, tumbuh di negara Arab yang jahiliyah banget ini. Jahiliyah banget ini, yang semuanya tadi perang. Bahkan ada perang di dalam sejarah itu yang paling terkenal, namanya Perang Fijar. Perang Fijar itu 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang bertamu ke tempat seseorang, kemudian naik ontanya disembelih sama kampung situ. Ontanya kan kendaraannya. Bocah-bocah. Diam. Ya. Nah, onta itu disembelih. Gara-gara onta yang disembelih itu 40 tahun perang dalam Arab itu. Namanya perang Fijar. Nabi Muhammad tumbuh di
kepada beliau. Dilantiklah secara resmi di gua, namanya Gua Hiro. Adanya di Mekah. Kalau Anda ke sana 1,5 jam naik ke sana tuh. Sampai detik ini Saudi belum juga ngerenov Gua Hiro. Jabal Nur belum juga. Andaikan Jabal Nur itu bisa dipindah ke Indonesia, itu seandainya di Indonesia udah dikasih lift gitu, udah dikasih lift itu apa namanya gunung itu minimal kasih eskalator lah. Karena misalnya itu tempat pertama kali itu Islam pertama kali datang tuh di Gua Hiro itu. Tapi sekarang kalau Anda mau ke Gua Hiro, jalannya naiknya 1,5 jam, 1 jam 8 menit naik tuh. Turunnya 5 menit. Nyerosot. Nah, itu. maka Nabi Muhammad diutus sama Allah cuma membawa risalah yang penting satu buah. Cuma satu yang membawa risalah penting. Apa itu? Kalau dua ada paling banyak. Rahmatan lil alamin wa makarimal akhlak. Dua. Jadi Nabi diutus ini risalah yang paling penting, intinya yang paling penting yang Nabi bawa ini bermuara kepada dua ini. Yang pertama rahmatan lil alamin, yang kedua apa? Makarimal akhlak. Semua dibangun berdasarkan dua hal ini, rahmatan lil alamin dan juga berdasarkan apa? Akhlakul kalimah, akhlak kepada Allah. Kalau dulu orang-orang Arab gak punya akhlak sama Allah itu, percaya gak ada Allah? Percaya mereka. Tapi kemudian dia nyembah selain Allah. Bahkan Ka'bah sebagai Baitullah itu kan di dalamnya isinya patung-patung semua tuh dulu itu. Di dalam Ka'bah isinya patung, di sekeliling Ka'bah isinya patung. Kalau ditanya mereka, siapa Tuhannya? Allah mereka. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah apa dewa-dewa itu semua. Bahkan rumahnya Allah dimasukin ditaruh patung. Jadi ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada manusia. Diajarin sama Nabi ini. Akhlak sama manusia ini diajarin. Makanya kita ini banyak banget dengar kisah bagaimana Nabi punya akhlak kepada manusia. Udah banyak banget kita dengar. Termasuk cerita si nenek-nenek Yahudi buta itu kan. Tiap hari, tiap sore Nabi ini nyuapin tiap sore nyuapin nenek-nenek buta disuapin tuh. Tapi si nenek ini benci banget sama Rasulullah. Jadi sambil Rasulullah suapin, roti, kemudian disuapin, si nenek-nenek ini ngomong, jangan ikut Muhammad gila. Ya, jangan itu ya, tuh, pokoknya jangan ikut dia tuh. Dia orang bener itu, gila itu, bahasa kita. Tapi Nabi Muhammad disuapin saja dia. Sampai kemudian Rasulullah wafat, Abu Bakar nanya sama Fatimah, sama Aisyah, perbuatan apa lagi yang belum saya kerjakan, yang belum pernah dibawa sama Rasul, tapi saya belum lakukan. Kata Aisyah, satu yang belum. Apa? Nyuapin nenek-nenek buta di pasar loh. Karena Nabi tiap sore. Maka kemudian ketika Abu Bakar nyuapin, kata nenek-nenek, kamu bukan orang yang selama ini nyuapin saya. Kok kamu tahu nih? Karena biasanya itu roti dipapah dulu, di apa namanya? Ya kan nenek-nenek kan gigi udah pernah ada gitu kan. Jadi kalau makan roti yang keras-keras itu kan susah. Dipapah dulu, kalau udah apa namanya dilembutin dulu, baru kemudian disuapin. Terus kata Abu Bakar, kamu nanti nggak tahu siapa? Nggak tahu. Yang nyuapin selama ini itu orang yang kamu benci banget, namanya Muhammad. Anda pergi sama orang, disuapin, ketika ada nyuapin, orang itu mau nanya Anda, kira-kira tetap ada suapin atau ada suapin tapi taruh sianida di situ. Ada nyuapin. Saya mau nyuapin Anda ini, ngomel-ngomel sama Anda, terus ada tetap suapin bagaimana? Jadi Nabi itu bawa akhlak. Semuanya berdasarkan akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Perbudakan nggak bisa dihapus saat itu, nggak bisa dihapus secara total. Larang tidak boleh perbudakan. Tapi kemudian ada hukum
Yang kafarat itu kalau Anda melanggar hukum itu maka harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah membebaskan budak. Misalnya ada orang suami istri siang-siang bulan Ramadan terus kumpul karena nggak tahan pengantin baru, kemudian siang-siang hari Jumat masuk puasa dia kumpul hubungan badan, maka itu gantinya kafaratnya adalah bernikahin budak kalau mampu. Kan kalau nggak mampu apalagi misalnya ada orang ngebunuhnya nggak sengaja, maka selain dia bayar dia juga harus bayar kafarat. Ada orang sumpah kafaratnya apa? Bernikahin budak. Ada orang sumpahnya kemudian dilanggar sama dia, maka kafaratnya juga bernikahin budak. Banyak itu. Jadi budak dihapus dalam Islam, tapi dihapusnya dengan cara tadi sistem hukum. Hukum di dalam agama Islam dicontohin sama Nabi Muhammad. Ada akhlakul karimah dan ada rahmatnya. Hukum kalau tadi di Abdi Roma dari Persia, hukum cuma tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Di zaman Nabi, hukum tidak memandang bulu. Bukan cuma orang Islam, orang non-Muslim, asalkan itu adalah kafir zimmi. Jadi pernah ada di Madinah ada sahabat ribut sama orang Yahudi. Kemudian tuh sahabat dikepret itu sama sahabat orang Yahudi, mati dia. Cuma dikepret. Mungkin habis dari Banten kali, kemudian ditulis di tangannya apa gitu. Cuma dikepret sama sahabat, Yahudi itu mati. Terus dilapor sama Nabi. Apa kata Nabi? Man azza zimmiyan faqad azani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, maka dia sama seperti nyakitin itu. Bahkan di hadis yang lain dikatakan man qatala zimmiyan. Siapa orang yang membunuh orang kafir zimmi, lam yarha raihatal jannah. Dia tidak bakalan mencium bau surga. Itu hukum itu. Jadi hukum itu bukan cuma seorang muslim, bahkan ke orang Islam. Ada seorang perempuan ketangkep maling, kemudian dilaporin sama Nabi. Ketika itu bilang, wahai Nabi, ini bocah dia kasih ibu-ibu habis nolong ini. Tapi ini anaknya Utsman bin Saun Nabi. Utsman bin Saun ini tokoh Arab saat itu, tokoh sahabatan, tokoh Arab. Katanya si sahabat yang nangkep, udahlah Nabi, jangan diperpanjang, jaga harga dirinya itu, kasihan bapaknya tahu, bukan pemuka masyarakat itu dia kan orang terkenal. Kalau tahu anaknya nyolong begini, nanti bisa kasihan itu. Katanya apa ini? Apa kata Rasulullah? Lau saraqat Fatimah binti laqattu yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah anakku ini nyolong, tetap aku akan tegasnya Nabi itu. Jadi hukum diberesin sama Nabi dengan rahmatan lil alamin wa akhlaqul karimah. Akhlaqul karimah itu bukan cuma ke atas, bukan cuma ke bawah, tapi hukum juga tembus kepada taat. Nyontohin, kalau Fatimah aja nyolong, aku sendiri yang akan potong anak saya. Itu untuk menunjukkan itu. Padahal udah di lobby. Ini anaknya Pak Lurah, ini mah anaknya Pak RW ini kasihan di Oktawan ini, nanti kan jelek namanya. Enggak bisa itu. Itu akhlakul karimah Nabi di bidang hukum. Di bidang hukum yang lain, ada seseorang suami istri datang ke Nabi siang-siang bulan Ramadan, datang terus katanya gini, Nabi, ini tadi nggak kuat Nabi nih, nggak kuat, terus akhirnya berhubungan pada bulan puasa. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu berhubungan bulan puasa, maka tadi bayarnya ganti dengan bernikahin kita. Kata orang itu, nggak mampu Nabi, udah mahal. Kalau begitu ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang tadi, ya Nabi,
sehari aja kayak begini rasanya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat. Sedekahin 60 anak miskin, 60 orang miskin, kamu sedekahin. Kalau orang saya nggak punya duit, ya Rasul nggak punya duit untuk kasih orang miskin. Fatimah, Fatimah, ambil korma senapan. Diambil sama Fatimah senapan. Kata Nabi, korma senapan kamu sedekahin ke orang miskin yang ada di kampungmu. Kata orang tadi, wahai Rasul, mohon maaf. Kenapa? Tidak ada orang yang lebih miskin dari saya di kampung saya. Orang yang paling miskin di kampung saya cuma saya doang. Dan lagi lebih. Nabi ketawa. Terus kata Nabi, ya udah, lu makan tuh semuanya sendiri sama. Udah kagak puasa, hubungan sama suami istri dikasih. Masya Allah, itu rahmatnya Nabi. Ada perempuan dari suku Golabiyah, berbuat zina, kemudian lapor ke Nabi. Nabi, saya berbuat zina dengan seorang namanya si Amr. Terus kata Nabi, saya kredit sama Nabi. Berarti pulang. Kata orang itu, udah Nabi, habiskan dosa saya dengan cara dirajam. Karena dalam hukum Islam, kalau ada orang berzina, maka hukumannya dirajam. Jadi kredit sama Nabi, dibimbing sama Nabi. Datang lagi orang itu perempuan, Nabi, bebaskan saya dari dosa dengan cara dirajam. Di dalam perut saya ada anak, ada bayi hasil dari perzinahan. Kata Nabi, udah, tunggu aja anakku lahir. Kata Nabi gitu, dan nanti tunggu anakku lahir. Anaknya lahir, baru lahir, datang lagi itu perempuan. Nabi, anak saya lahir, hasil zina lahir. Bebaskan saya dari dosa. Hukum saya rajam. Kata Nabi, pulang dulu, susuin dulu anakmu. Udah lebih dari 2 tahun, udah disapi, itu anak dibawa lagi sambil bawa roti itu anak. Tanda bahwa anak itu sudah makan, sudah gak disapi, udah gak disusuin lagi, tapi udah disapi. Ngomong lagi, Nabi, bebaskan saya dari perbuatan, dari dosa, rajam saya. Baru kemudian Nabi merajam. Itu namanya akhlakul karimah. Jadi hukum ada di akhlakul karimah. Jadi di hukumnya ada akhlakul karimah. Di apa lagi? Saat perang ada akhlakul karimah. Kalau dulu perang kagak ada akhlakul karimah, perang dia perang. Tapi saat zaman Nabi perang boleh, tapi nggak boleh bunuh anak-anak kecil, nggak boleh ada bunuh orang perempuan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid bin Harisah. Ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Beliau lagi perang, kemudian ketika mau membunuh si musuhnya ini, orang kafir ini langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi mau dibunuh. Tapi si Usamah bin Zaid ini justru tetap dibunuh sama Usamah ini. Padahal dia sudah syahadat, dibunuh. Dilaporin Usamah ini sama Nabi. Usamah bin Nabi bilang, ya Usamah, apakah betul kamu tadi ngebunuh si orang tadi yang padahal dia sudah syahadat? Betul ya Nabi. Innahu muta'awwizan. Dia cuma menjaga diri doang, cuma biar nggak dibunuh. Kalau bahasa kita pencitraan doang. Dia kagak sungguh-sungguh syahadat itu biar nggak dibunuh aja, dia ngomong baca syahadat. Apa kata Nabi? Afala saqaqta ala qalbihi. Enggak sekalian kamu robek saja itu dadanya. Kamu lihat di hati ata'alama annahu qala haqla. Sekalian saja kamu robek dadanya dia. Kamu lihat hatinya, apakah benar dia ngomong seperti itu, benar? Dimarahin betul. Usamah itu, bin Zaid itu, gara-gara ada orang udah syahadat, tapi kemudian dibunuh. Lantaran katanya Usamah, dia cuma pencitraan. Nahnu nahkumu bizawahirikum.
kami cuma menghukumi kalian dengan zohir kalian. Nah, maka inti dari risalah baginda Rasulullah ini tadi bermuara kepada dua tadi, akhlakul karimah wa makarimal rahmatan lil alamin wa makarimal akhlak. Jadi manusia, kita semua umatnya, kalau tidak membawa dua ini sebagai rahmat, sebagai penuh cinta kasih, orang yang bisa memberikan kasih kepada manusia dan juga punya akhlak yang baik, dua ini gagal dipegang sama kita, berarti kita gagal jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya itu sering khutbahnya pakai ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kalau dunia wajib berkata wala udwana illa 'alas zalimin. Ini khutbahnya Nabi. Wala udwana illa 'alas zalimin. Tidak boleh ada permusuhan illa 'alas zalimin, kecuali atas zalim. Siapa zalim ini? Zalim ini mayoritas ulama mengatakan zalim ini orang yang melawan hukum. Ini namanya zalim. Jadi siapapun dia, kalau dia melawan hukum, itu ada permusuhan di sana. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada melawan hukum, gara-gara beda partai, gara-gara beda pilihan, nanti pilpres berantem lagi, nanti pilek berantem lagi, maka itu bukan buat saja. Tidak boleh ada permusuhan kecuali atas orang zalim. Siapa orang zalim itu? Orang yang melanggar hukum. Jadi nggak boleh ada permusuhan. Permusuhan segala macam nggak boleh nih. Gara-gara beda ini, beda itu, gara-gara seperti ini nggak boleh. Semua ini nggak boleh. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Nah maka tinggal kita semua ini di sini kita ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya, tabi'ut tabi'in sampai kepada guru-guru kita sekarang ini. Kalau mau ikut Rasulullah, ikut sama ulama sekarang, yang ulama sekarang ikut kepada ulamanya, gurunya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Musola Ar-Rahman di sini guru kita semuanya punya sanad yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai belajar kepada orang guru yang gurunya gak punya sanad sampai kepada Rasulullah. Google, saya YouTube, usah kalau gitu. Nah, jangan. Alhamdulillah di Musola Ar-Rahman ada Kiai Fahrul Razi, ada Kiai Abu Bakar, orang-orang yang sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan gaya-gayaan. Ikut siapa? Gak mau saya ikut kiai-kiaian, gak mau saya ikut Habib-Habiban, gak mau saya ikut NU-NUan, ikut Muhammad Maulian. Saya mah ikut Nabi aja langsung. Gaya itu mah, gaya. Agak lebay, cuma lebay. Saya mah langsung aja Quran dan hadis, udah lebay itu mah. Cakep omongannya. Tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Unjuk tanganmu di sini. Siapa yang pernah lihat Rasulullah sholat siapa? Unjuk tanganmu di sini. Ada yang pernah lihat Rasulullah sholat di sini? Uang sholat aja mazhabnya banyak, Pak. Ada yang begini, 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 ada yang muter-muter dulu, ada yang begini. Tunjuk tangannya ini. Asyhadu an la ilaha illallah kita. Ada yang dari awal at-tahiyatu udah begini. Ada yang setiap ketemu Allah goyang-goyang illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang dari awal goyang-goyang begini at-tahiyatu. Ini aja banyak banget itu. Kamu mau ikut kemana? Mau ikut Rasul? Ikut yang di mana? Gak usah gaya-gayaan. Ikut sama Nabi, semuanya juga ikut sama Nabi. Semua kita ikut sama Nabi. Tapi harus melalui siapa? Oh, kita ini jauh dari Nabi. Kita ini ikut, kita ini bisa sholat karena diajarin sama guru kita. Yang guru kita
baginda Rasulullah Sallallahu. Itu namanya ikut sama Nabi itu. Gak bisa ada gaya-gayaan itu, enggak ada gaya-gayaan. Ada Quran udah banyak terjemah kok, hadis udah banyak terjemah kok. Udah ikut aja langsung itu. Enggak ada. Enggak itu mah. Cuma lebay. Gak bisa ada begitu, gak bisa. Pokoknya yang ada di Quran, yang ada di hadis, tidak semua itu. Yang ada di contoh Nabi. Ini lagi ramai lagi, ya Allah. Ini ada apa lagi? Tiba-tiba di internet sekarang, di Twitter. Ini ngerti nggak Twitter? Kakek-kakek ini. Twitter ini lagi ramai gara-gara urusan tahlilan Rasulullah. Orang muslim udah nyampe bulan, kita mau ribut tahlilan saja, ya Allah. Lagi ribut sekarang nih, lagi ribut panjang nih terkait dengan tahlilan. Apa namanya 1 harian, 2 harian, 3 harian. Kenapa? Karena dipikir nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, memang tidak ada. Maulid juga nggak ada. Bahkan kalau pergi haji naik Boeing 727 juga nggak ada itu. Karena hadisnya itu naik onta itu. Terus Anda baca Quran, emang ada Quran saat itu di zaman Nabi? Nggak ada. Qurannya masih suhud. Jadi kalau nggak ada Quran, makanya alhamdulillah. Nah intinya kita semua ikut sama Nabi, ikut sama orang, yang ikut sama orang, yang ikut sama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua menjadi umat baginda Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salih alaihi.